Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhana Kamalia dari kelas 10 Merdeka 2, nomor absen 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan hubungan Undang-Undang Dasar 1945 dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertinggi di Indonesia. Artinya, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sumber hukum tertinggi yang menjadi landasan bagi semua peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah secara sembarangan dan hanya bisa diubah melalui prosedur khusus, yaitu oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang disebut dengan MPR, produk hierarki tata peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Hierarki tata peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari beberapa tingkat peraturan yang setiap tingkatnya itu memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan, hierarki peraturan terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dibantu untuk melaksanakan pasal 31 Undang-Undang Dasar NRI 1945 tentang hak untuk mendapatkan pendidikan bagi warga negara. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terdapat turunan peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Peraturan perundang-undangan yang lain diatur pada pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten atau Kota, Bupati atau Wali Kota, Kepala Desa atau yang setingkat. Hubungan antar peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan memiliki hierarki yang saling berhubungan agar selaras dan harmonis. Hubungan vertikal berarti aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Misalnya, peraturan pemerintah harus selaras dengan undang-undang. Sementara itu, hubungan horizontal adalah keselarasan antara peraturan dengan tingkat yang setara, agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik. Upaya harmonisasi bertujuan agar peraturan yang disusun sistematis tidak saling bertentangan. Menurut Setiadi 2009, harmonisasi meliputi penyesuaian, pembulatan, dan pemantapan rancangan agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Jadi, kesimpulannya, Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-Undang Dasar tertinggi di Indonesia yang menjadi dasar bagi semua peraturan perundang-undangan lainnya. Semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus sejalan dengan UUD 1945 dan tidak boleh bertentangan dengannya. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dimulai dari UUD 1945 diikuti oleh ketetapan MPR, UU, PP, Perpres, hingga Perda. Tujuan hierarki ini adalah untuk menciptakan keselarasan hukum dan mencegah adanya tumpang tindih peraturan, memastikan bahwa setiap peraturan yang lebih rendah dapat menjabarkan ketentuan yang ada dalam UUD 1945 secara teknis dan operasional. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.